Dukung penanganan COVID-19, Pertiwi Media hadirkan video edukasi. Permasalahan pandemi COVID-19 tidak dapat dianggap sepele, sebab dampaknya ke berbagai sektor, di antaranya sektor ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi pasca pandemi COVID-19. Beberapa paket kebijakan baru dikeluarkan untuk mengembangkan tren pertumbuhan ekonomi nasional. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan untuk dapat menangani kasus di 9 provinsi prioritas. Provinsi-provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Wiku mengatakan ada beberapa langkah yang akan ditempuh. Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat. Kedua, melakukan operasi justisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak pelanggar aturan. Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate. Sementara yang keempat adalah penanganan secara spesifik klaster-klaster COVID di 9 provinsi tersebut. Penanganan COVID-19 di Indonesia tentunya tidak berjalan dengan baik tanpa bantuan dari masyarakat. Salah satu kunci penghentian penyebaran virus ini adalah kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. COVID-19 ini sudah ada 6 bulan yang lalu ya. Kalau kita boleh balik lagi ke belakang, Januari itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda itu ya. Jadi kita punya upaya yang dilakukan dari hulu ke hilir. Artinya tidak hanya kuratif saja yang kita lakukan, tetapi juga pencegahan yang harus kita lakukan. Nah, penanganan kasus itu ada tiga cara, 3T namanya. Ada tracing, ada testing, dan juga ada treatment. Terus selain juga kita nanganin kasus, kita juga melakukan pelacakan kasus. Pelacakan kasus nih gini, maksudnya pelacakan kasus kalau kita udah ketemu orang yang misalnya positif. Nah, kita tuh melacak yang deket sama orang itu siapa. Itu namanya pelacakan kasus. Jadi kita lihat kontak eratnya. Misalnya dia di kantor nih, kita lihat dia duduknya kubikel nggak, gitu kan? Kalau kubikel berarti yang kubikel itu dulu yang kita periksa, karena kan dia pasti duduk di situ, kemudian ada temennya yang dekat situ, entah itu duduknya berjarak semeter atau tidak seperti himbauan minimal semeter. Nah, yang kita lacak itu dulu. Habis itu kita tentunya berikutnya adalah melacak keluarga, itu kan paling dekat kan? Entah itu pasangan, entah itu anaknya, atau mungkin ada lansia yang di sana. Itu yang namanya pelacakan kasus dengan kontak erat. Untuk apa? Buat mutus mata rantai penularan, ya kan? Jadi kalau misalnya ya insya Allah, alhamdulillah kalau yang deket-deketnya dia ternyata negatif, ya udah cuma dia aja kan, kita sembuhkan dia. Tapi kalau yang di deketnya dia juga positif, kita juga akan merawat atau kita menganjurkan pada orang itu untuk berobat lanjut, ya tergantung dari kasusnya. Nah, kemudian kita juga melakukan pengujian spesimen pada kasus. Kalau sekarang banyak sekali kasusnya OTG, orang tanpa gejala, ya, oke. Suspek maupun probable untuk diketahui statusnya, apakah dia itu terkonfirmasi positif atau negatif. Nah, kalau negatif, alhamdulillah tadi saya bilang, berarti nggak apa-apa, dia aman, gitu kan? Tapi kita harus tetap bilang, jangan lupa 3M, jangan lupa imunitas tubuh, jangan lupa pokoknya disiplin untuk dirinya sendiri. Itu kalau dia negatif. Tapi kalau dia positif, kita terakhir melakukan perawatan pada kasus konfirmasi positif. Penanganannya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan buat yang bergejala sedang dan berat. Nah, kalau di fasilitas isolasi mandiri sendiri disediakan pemerintah seperti di rumah sakit darurat COVID-19 itu di Wisma Atlet. Ya, Anda tahu ya, Wisma Atlet ya. Terus kalau yang ringan dan tidak bergejala, atau bisa juga ada isolasi mandiri di rumah. Cuman isolasi mandiri di rumah ini harus diterangkan lebih lanjut.
Jangan mentang-mentang di rumah dia tetap ya udah bergaul sama yang keluarga rumahnya, padahal kan dia sebenarnya kalau isolasi mandiri kan dia harus punya ruangan sendiri, kemudian dia harus apa-apa sendiri. Ya kalau bisa dia itu di ruangan itu sendiri, kemudian dia punya kamar mandi sendiri, dia apa sendiri untuk berkomunikasi dengan keluarga di rumah kalau bisa sejarang mungkin ya. Kalau misal memang harus ya dia mendingan rawat kayak rumah sakit atlet gitu kan. Kalau misalnya OTG kalau nggak terlalu gimana, insya Allah dia akan cepat. Nah yang seperti itu harus dipelajari, dirujuk, dan juga kalau misalnya kita atau penderita sudah terpapar diminta sih menjaga keluarganya, menjaga lingkungannya. Jadi dia isolasi betul-betul isolasi mandiri supaya kalau sehat ya udah sehat betul, negatif. Nah, upaya pendeteksian tuh kalau yang dari awal kita himbau atau kita infokan deh, bukan kita himbau, itu mulai dari pintu awal yang namanya bandara, kemudian pelabuhan-pelabuhan itu kan pintu masuk dari negara lain. Nah itu emang yang paling ketat ya, dari awal seperti Bandara Suta, pelabuhan-pelabuhan itu kita menginfokan tetap itu harus kalau masuk diperiksa dengan prosedur yang sudah ditentukan, protokol kesehatan segala macamnya kan. Kita nggak tahu kan orang dari mana-mana kan, makanya kan perjalanan perpindahan tempat itu kan amat sangat ketat ya. Penguatan fasilitas kesehatan misalnya ada laboratorium, ada puskesmas, ada rumah sakit itu terus dilakukan. Ditambah SDM-nya juga, sarana prasarana juga, itu pasti deh. Termasuk juga ada namanya riset dan inovasi bersama kementerian dan lembaga lain. Kalau sekarang kita lagi nunggu vaksin ya, mudah-mudahan insya Allah vaksinnya cepat, cocok, terus diproduksi ya, terus jadi ya insya Allah lah pandemi bisa teratasi, bisa berhenti lah gitu ya. Nah selain 3T tadi, pemerintah juga melakukan yang namanya upaya KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini penting banget. KIE ini mungkin Anda juga udah sering ya di TV tuh banyak kan. Ya, pokoknya dia memberikan himbauan dan informasi melalui berbagai macam kanal. Kanal kita punya banyak loh. Contohnya kayak di tempat saya, kanalnya banyak. Ada yang namanya Facebook, ada yang namanya Twitter, kemudian Instagram, kemudian apa namanya? YouTube, ya betul YouTube. Kemudian kita punya radio kesehatan. Anda tahu nggak kita punya siaran radio kesehatan? Nanti diajak ya Mas Dodi, siaran radio kesehatan ada di situ. Kita udah dari tahun 2018 itu kita streaming. Jadi di dalam studio itu kita setiap hari akan mengundang narasumber, tentunya kita kan banyak nih di sini kan 8 unit utama dengan berbagai macam program kan. Ada programnya misalnya di pencegahan pengendalian penyakit, terus kemudian ada di kesehatan masyarakat, kemudian ada di badan BPSDM. Itu kita undang sesuai dengan tema yang lagi booming apa sih gitu kan. Jadi nanti para dokter, para narasumber itu akan menerangkan apa itu, dan streaming itu nggak cuma bisa didengerin di sini aja, di luar negeri sampai luar negeri. Itu benar-benar bisa membuka radio kita, dan alhamdulillah radio kita amat sangat diminati karena inilah informasi-informasi kesehatan kita berikan dan narasumber-narasumber percaya ya. Oke. Jadi pesan yang disampaikan tuh gimana masyarakat tahu COVID-19, gimana cara mencegahnya, gimana penanganannya, itu. Yang utama gimana mau lagi masyarakat terapkan protokol kesehatan 3M. Anda kemarin ikut nggak di acara di GBK yang besar-besaran pakai masker 3M itu? Jadi kalau 3M itu kan adalah memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu adalah pesan yang kita sampaikan, pesan kunci dulu ya, itu amat sangat penting. Karena kalau nggak dipungkiri ya, belakangan ini masyarakat sedikit abai, mungkin lelah kali ya, lelah dengan situasi yang seperti ini, kemudian sampai pakai masker. Tadi kamu bilang apa, ngap gitu kan, ya kan, akhirnya jadinya mereka pikir kita kenal sama dia kok, nggak apa-apa deh nggak pakai masker.
kita saudaraan kok, kita apa, ya udah akhirnya jadi kita apa kita nggak pakai masker. Nah, ini himbauan-himbauan yang seperti itu yang terus kita sampaikan melalui komunikasi, informasi dan edukasi, dan dengan kanal yang semuanya ada kita blast itu ya. Oke, pemerintah juga mengeluarkan antara lain beberapa regulasi untuk pengaturan. Sekarang kita udah kalau nggak salah mulai Senin depan akan mulai lagi PSBB ya. Nah, itu ada peraturan-peraturan, tidak ada PSBB di daerah. Kemudian juga kita membuat atau pemerintah membuat pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit, lalu penanganan COVID, mengatur bagaimana hidup di era baru ini, di era kenormalan baru. Orang kan suka berpikir new normal itu ya udah berarti kembali normal, padahal enggak. New normal itu adalah bagaimana kita hidup di era normal yang baru dengan kebiasaan yang baru. Makanya kita bilang adaptasi kebiasaan baru. Nah, itu yang kita lakukan sementara itu. Dan itu nggak mudah loh. Mengubah perilaku untuk misalnya yang kalau kita memberikan himbauan tadi 3M, nggak mudah, nggak terus kita kasih tahu, ayo pakai masker ya, cuci tangan ya, jaga jarak, nggak. Karena merubah perilaku itu adalah kebudayaan masyarakat. Merubah perilaku seseorang tuh nggak kayak balikin telapak tangan ya. Tapi apabila perilaku itu sudah nempel, maka itu akan menjadi budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti tadi yang saya contoh kasih ke Anda, itu pasti nggak enak kalau nggak gitu. Nah, itulah dia, kalau udah nempel itu akan langgeng dan menjadi budaya. Tadi seperti saya katakan, ini yang selalu kita himbau, pada saat kita sudah masuk di adaptasi kebiasaan baru ini, emang butuh penyesuaian dan itu nggak mudah ya. Tadi saya bilang bukan new normal itu diambil kata belakangnya normal saja, tetapi adaptasi kebiasaan baru, penyesuaian dengan kebiasaan baru, melakukan protokol kesehatan dengan ketat nih saat ini karena udah lagi naikkan, lagi tinggi ya. Nah, itu nggak mudah, itu tidak mudah. Jadi kalau bisa semua orang, semua masyarakat ini adalah agent buat bilangin, ayo dong pakai masker, ayo dong jaga jarak minimal 1 meter, ayo dong cuci tangan pakai air dan sabun. Jadi jangan lagi menunggu ada misalnya pemerintah atau ada himbauan apa. Kita ini adalah agent buat nularin ke temennya lagi. Yang paling kecil aja deh, cara nularin yang gampang di dalam keluarga, di dalam rumah. Itu dulu, kecil dulu. Rumah itu sudah mulai membiasakan nggak adaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan. Kalau udah, maka dengan sendirinya nggak kita suruh nih anggota keluarga, apabila dia keluar, dia akan kasih tahu, kok nggak pakai masker dong, gitu kan? Nah, itu namanya perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini terus dilakukan, apalagi harus keluar rumah, jangan pernah lupa 3M itu. Yang utama adalah pakai masker. Jadi kita bisa tetap berproduktif dengan keadaan yang sehat dan merangkul situasi ini, yaitu new normal, adaptasi kebiasaan baru, penyesuaian hidup gitu ya. Jadi sekali lagi kita nih agent judulnya ya. Nah, COVID-19 ini sebenarnya bisa berhenti kalau masyarakatnya mau kerjasama sama pemerintah. Ini yang penting ya. Pemerintah tuh terus ini memberikan himbauan, memberikan informasi, edukasi. Kalau masyarakatnya nggak mau kerjasama, ya sama aja bohong kan, istilahnya gitu. Jadi harus selalu waspada pada ancaman COVID-19. Jangan pernah yang namanya lelah, lengah. Ya benar sih tadi saya bilang kan, mungkin karena mereka udah lelah, jadi banyak yang abai, jadi protokol kesehatannya udah lupa. Tapi sebenarnya kita nggak boleh lengah, nggak boleh lelah. Pertempuran yang dilakukan sama pemerintah ini bersama dengan masyarakat untuk melawan COVID-19 ini harus kita dukung supaya COVID-19 ini berhenti banget. Nggak mau dong kita capek kayak gini terus ya. Kasihan petugas juga, kasihan kita yang hidup selalu kayak gini. Ayo kita sama-sama bareng-bareng masyarakat dengan pemerintah bekerja sama untuk menghentikan penularan COVID-19 ini dengan protokol kesehatan,
itu diketatkan, kemudian imunitas tubuhnya juga selalu dijaga, lebih sehat. Jadi mungkin yang saya bisa sama-sama sharing gitu adalah yuk kita terapkan protokol kesehatan dengan benar, pakai maskernya yang benar, jangan di dagu, jadi pakai masker yang betul, jaga jarak minimal 1 meter atau 1,5, dan kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dan kalau bisa hindari kerumunan, dan kalau bisa lagi nggak perlu keluar rumah kalau nggak perlu banget. Gitu kali. Kita sama-sama sharing, dan kita adalah agen perubahannya dari kita ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada kawan-kawan semua. Terima kasih saya sudah diajak berdiskusi, berbagi dalam pertemuan ini. Pertemuan kita ini berbeda sekali karena kondisinya COVID. Jadi kita harus berjumpa secara virtual. Dan saya hanya merekam apa yang saya sampaikan. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kita secara langsung pertemuan seperti tempat dan enak diskusinya, bisa saling berbagi pertanyaan. Tapi kondisi sekarang ya, mohon maaf, mungkin teman-teman nantinya pengen bertanya tapi tidak bisa terlayani karena ini sifatnya direkam. Jadi kawan hanya mendengarkan apa paparan saya aja. Oke, ini menarik. Pandemi COVID-19 menyerang semua lini kehidupan. Semua elemen di negara ini bekerja keras memeranginya. Tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat dari kelas bawah pun berupaya melawan COVID ini. Beragam cara. Ada yang berbagi untuk bisa bertahan hidup, ada yang berbagi masker supaya bisa menjalankan physical distancing, berbagi hand sanitizer, dan berbagi sabun atau segala macamnya. Pers juga punya peran sih. Pertama yang jelas menyampaikan informasi perkembangan update terbaru kondisi. Sisi lain, ada bentuk peran pers adalah mengantisipasi kabar-kabar yang bernuansa hoax atau mengandung hoax. Kita ketahui, masyarakat sangat gampang mendapatkan informasi. Semuanya dapat diakses sekali klik di media sosial. Apapun platformnya, apapun aplikasinya, semua kabar, semua berita, semua informasi terhadap COVID-19 ini gampang diakses. Tapi pertanyaannya, apakah itu terverifikasi? Apakah informasi yang dikonsumsi masyarakat dari media sosial itu informasi yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan? Jika konten yang informasi yang didapatkan melalui media mainstream, yang didapatkan melalui channelnya media sosial atau dari aksesnya media sosial, mungkin itu masih bisa dipercaya. Tapi kan ada orang menulis ya seperti tulisan seperti apa, seakan-akan seperti menulis kayak dia nulis sendiri, seakan wartawan, tapi dia tidak ada fakta di belakangnya. Dia hanya membuat seakan opini atau apa. Bahkan status pun juga di-share atau broadcast. Bagaimana banyaknya di WhatsApp informasi dari gini macam-macam lah di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, macam-macam. Ya, satu sisi maksud orang berbagi mungkin baik untuk menjaga-jaga. Tapi ada juga yang tidak mengkoreksi atau recheck lagi isi yang di-share itu. Anda orang hanya sekedar dapat langsung share, belum dibaca, ternyata di dalamnya ada hoax. Oke, sekarang pers bagaimana mengantisipasi hoax itu? Jelas, pers itu bekerja sesuai dengan kaidahnya, melewati tahap verifikasi. Semua data didapatkan dengan baik sesuai. Pers menyampaikan kabar pertumbuhan pertama kasus dan bagaimana perkembangan meninggalnya dan sembuhnya. Di sisi lain, pers tidak situ aja pertama. Pers juga menyampaikan informasi bagaimana mencegah. Selama ini dan menyampaikan informasi masyarakat lain yang bertahan di tengah pandemi
saling menyemangati, saling berbagi, saling menguatkan, terutama masyarakat yang terkena dampak, baik dampak langsung maupun tak langsung. Kalau dampak langsung jelas mereka yang kena COVID, yang terkonfirmasi. Yang dampak tidak langsung ini banyak macam orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, pemotongan gaji, terus siswa yang tidak bisa belajar lagi di sekolah, orang yang berusaha tidak lagi bisa keluar rumah. Nah, disinilah peran pers. Ternyata pers menyampaikan informasi begini loh, ternyata ada suatu tempat, ada sebagai kawasan masyarakat, mereka tuh berbagi untuk bertahan hidup. Contoh membagikan sembako, membagikan hand sanitizer, sabun dan macam-macam. Ada juga yang berbagi kepada orang yang benar-benar terkonfirmasi positif, mereka berbagi makanan dengan tetap menerapkan physical distancing, protokol kesehatan. Artinya sumbangan makanan itu ditaruh di rumah tanpa harus bersentuhan, dan dia mengabarkan ini ada makanan buat kalian supaya kalian bisa meningkatkan imun, menjaga imun. Sebagai contoh, satu tempat karantina, ada berapa orang di karantina. Memang di sana pasien sudah mendapatkan fasilitas dari rumah sakit untuk bagaimana obatnya atau segalanya. Ternyata di balik itu pasien ini yang punya saudara, punya teman, punya lingkungan, mendapat support dari teman-temannya. Mereka dikirimin makanan, dikirimin suplemen, bagian vitamin, supaya apa? Teman-teman yang lagi di karantina itu tidak merasa terkarantina, tidak merasa sendiri. Mereka ada bersama. Hanya ruang aja membatasi, dinding yang membatasi mereka. Satu harus berada mengisolasi diri supaya tidak menularkan kepada orang lain. Yang lain memberikan semangat dari jarak jauh. Ada macam-macam semangat itu. Ada semangat berbentuk makanan, ada semangat ya kamu bertahan terus, kamu bisa bangkit. Dan mereka ketika mereka mengikuti hasil menjalani swab, hasil swab yang negatif dan nyatakan sembuh, mereka disambut dengan bagaikan pahlawan. Nah, itu dikabarkan loh oleh media bahwasanya kawan-kawan atau masyarakat yang selama ini mengatakan kalau kena COVID mati, bisa meninggal. Tidak selalu orang yang kena COVID itu terancam nyawanya. Tidak. Nah, sejauh ini datanya mengatakan orang yang meninggal karena COVID selalu disertai oleh penyakit penyerta. Kalau pure hanya karena COVID, umumnya rata sembuh. Pertanyaan, kenapa masih ada yang sembuh? Kenapa masih ada yang meninggal? Nah, ya itu tadi. Dari data yang kita ketahui, yang kami dapatkan, itu umumnya mereka mendapat penyakit yang penyerta dan mereka usia lanjut. Mereka yang memiliki kekuatan imun tubuh yang rendah. Mereka punya penyakit seperti diabetes, jantung atau apa macam-macam. Nah, ketika dia diserang oleh COVID, oleh virus, daya tahan tubuhnya ambruk. Akibatnya mereka yaitu ada meninggal, ada yang apa. Ya, satu lagi ada berita bagaimana penanganan terhadap korban-korban meninggal akibat COVID. Kita ketahui sendiri bahwasannya protokol kesehatan dalam penanganan jenazah yang kena COVID ini tidak boleh ada yang melayat. Cukup ditangani oleh petugas, dimandikan, kalau secara muslim dimandikan dan disolatkan oleh petugas dan dikuburkan secara Islam. Keluarga tidak diperkenankan hadir. Ya, mungkin ada berita mengatakan mereka hadir tapi jaraknya jauh atau bagaimana. Iya. Tapi kan apakah selama ini orang mengatakan orang yang kena COVID itu tidak boleh, masih bisa salatkan. Karena keluarga ini ada satu keluarga si A, anggota keluarga meninggal karena COVID, masih bisa memberikan doa kepada keluarga meninggal. Ada salat gaib kok, macam-macam dan berdoa. Jadi tapi kan sayangnya masyarakat kita terprovokasi. Belum tentu si A itu kena COVID tapi dia perlakukan seperti COVID dan kita tidak bisa memperlakukannya jenazahnya dengan sesuai dengan ajaran agama. Hei, kawan-kawan semua, masyarakat semua, jangan sekadar mementingkan diri pribadi. Jangan karena Anda takut
saudara Anda meninggal dianggap tidak diperlakukan pada ketentuan agama, tapi setelah itu kalian yang melayat jadi korban berikutnya. Sayangilah nyawa kalian, sayangilah nyawa-nyawa saudara kalian. Saat sekarang kita harus menahan diri. Nah, pers itu hadir di sana. Bagaimana menjalankan protokol kesehatan, baik protokol kesehatan bagi kita yang masih hidup maupun protokol kesehatan terhadap penanganan pada korban yang meninggal. Pokoknya intinya adalah tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rapsanjani. Saya mengajak kepada teman-teman pemuda dimanapun berada untuk lebay di tengah pandemi ini. Lebay yang saya maksud bermakna 3 hal ya. Yang pertama, kita selalu pakai masker di luar rumah dan harus selalu bawa cadangannya. Yang kedua, kita harus sesering mungkin membersihkan tangan, cuci pakai sabun atau pakai hand sanitizer, dan kita selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Dan ketiga, selalu jaga jarak. Kenapa saya mengajak lebay yang saya utarakan barusan? Karena saya melihat generasi muda ini masih abai ya terhadap protokol kesehatan. Saya banyak melihat di tempat nongkrong, di kafe itu banyak ya anak muda yang mengabaikan protokol kesehatan. Padahal pemuda ini kan secara biologis mempunyai keunggulan imun, sehingga jika dia terpapar SARS-CoV-2 itu dia sangat mungkin tidak menimbulkan gejala. Jadi ketika kondisi ini terjadi, ketika dia balik ke keluarga, itu akan menjadi carrier. Jadi seseorang, misalkan seorang pemuda karena imunnya bagus, terpapar, nggak menimbulkan gejala, balik ke rumah, di situ ada orang tua, ada anak kecil, bayi, kelompok rentan, sehingga jadi penular gitu, jadi nularin ke keluarga. Nah, jadi saya mengajak sekali lagi, kita harus lebay, harus berpikiran bahwa kita atau teman kita yang kita temui seolah-olah dia itu terpapar gitu. Jadi harus lebay banget. Nah, untuk apa? Untuk 2 hal. Yang pertama, demi keluarga yang kita cintai dan demi orang-orang terdekat yang kita sayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.